Shalom. Nah, seperti kalau anak-anak saya lagi belajar online ya, gurunya bilang tolong semuanya nyalakan kamera gitu ya. Hari ini saya juga berkata yang sama ya, mohon nyalakan kameranya dan kita saling menyapa sama-sama semuanya. Shalom. Bisa nyalakan kameranya. Shalom, shalom. Shalom. Yang mendengar katakan Shalom semuanya. Haleluya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Biasanya anak-anak sekolah juga begitu. Kalau disuruhkan nyalakan kamera, nggak semuanya nyalakan juga ya. Puji Tuhan. Kenapa saya teringat akan hal ini, Bapak Ibu Saudara? Karena beberapa kali ibadah, saya suka nggak nyalakan kamera. Dan saat di sini, ternyata kalau nyampaikan firman Tuhan, kalau orang nggak nyalakan kamera, nggak asik juga ya gitu ya. Seperti bicara dengan orang yang sangat sedikit begitu. Tapi kalau ramai kayaknya jadi seru gitu ya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa setiap kita yang percaya ya, itu disebut orang yang beriman. Setuju ya? Orang yang percaya itu disebut orang yang beriman. Tapi orang yang beriman itu tentu percayanya beda-beda, ya. Makanya kalau tidak salah kalau kita bilang, misalnya contoh, kita sama-sama Kristen nih. Terus kita punya satu pemahaman yang berbeda. Maka kita bilang kita nggak seiman gitu ya. Jadi orang Kristen sesama orang Kristen pun bisa saja bicara bahwa dia tidak seiman. Karena apa? Karena punya satu dasar yang berbeda, ya. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Itu kata firman Tuhan, ya. Dicatat dalam Ibrani ya, kita buka dulu. Kita mau belajar tentang iman ya. Apa sih itu iman? Sebentar. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ini semua pasti sudah tahu ya. Tapi kita mau lebih dalam lagi memahami tentang ini. Ayat 1 dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dan iman adalah dasar dari hal-hal yang diharapkan, bukti dari yang tidak kelihatan. Itu kata orang Kristen, gitu ya. Kata orang Kristen seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah yang dimaksud dengan iman. Sehingga pada saat Bapak Abraham pergi dari tanah Ur Kasdim menuju ke tanah perjanjian, dia pada saat itu mengharapkan, yang menjadi dasar pengharapannya itu sesuatu yang tidak terlihat. Dia nggak tahu, Tuhan tidak menunjukkan wujud seperti apa, tapi dia percaya. Itulah sebabnya maka Bapak Abraham menjadi bapak orang percaya. Jadi iman yang dimaksud di sini adalah iman kekristenan. Berbeda dengan iman yang lain. Iman yang lain itu, contoh misalkan ya kita ambil dalam, kita coba lihat di apa namanya, di Wikipedia dulu ya. Apa itu iman? Sebentar. Oke. Di sini iman itu dibedakan Bapak Ibu Saudara. Ada iman tentang iman itu kekristenan ya. Dan di sini ada iman juga pemahaman dari Islam seperti itu. Nah, kita lihat bahwa kekristenan itu memahami bahwa iman itu adalah seperti yang tadi saya bacakan, iman itu adalah dasar dari pengharapan orang Kristen dan merupakan bukti
dari apa yang tidak kelihatan ya, yang tidak terlihat. Contoh, kita percaya bahwa setelah kita mati, kita akan ada di Firdaus dan bersama-sama akan bersama Bapa di surga, di rumah Bapa di surga bersama Yesua. Itu tidak kelihatan. Ya. Itu adalah sebuah bukti yang tidak kelihatan. Nah, ini sesuatu yang membedakan kita juga. Iman kekristenan itu berbeda dengan iman Judaisme tentunya, ya kan? Karena kalau orang Yahudi mereka punya iman mirip-mirip seperti kalau saya lihat di sini seperti Islam ya, tapi bukan Yahudi yang niru Islam ya, tapi sebaliknya gitu. Nah, kalau saya lihat di sini Islam, dalam kajian Islam itu iman itu adalah membenarkan, dia katakan seperti itu, membenarkan. Jadi iman, definisi iman di dalam Muslim itu membenarkan dan percaya kepada Sang Pencipta. Ya. Nah, di dalam kajian Islam itu iman itu punya tingkatan, ya. Punya tingkatan. Ada disebut Muslim, ada mukmin, ada muhsin, ada muklis. Dan ada satu lagi yang paling tinggi, nanti Bapak Ibu Saudara lihat saja ya, saya lupa, mutakim atau apa. Nah ada tingkatan seperti itu. Kita di dalam kekristenan kita tidak mengenal tingkatan. Saya coba bulak-balik di dalam kitab suci, tidak ada tingkatan, tidak ada level. Nah kalau di dalam kajian Yudaisme juga sama, mereka punya tingkatan. Jadi kalau dikatakan seperti tadi itu ya ada tingkatannya. Jadi kalau orang hanya pada saat dia hanya belajar tentang keimanannya, tentang apa yang dia yakini, hanya belajar. Ya, ini penekanannya hanya belajar. Nah, itu level satu tingkat setelah kalau di dalam kajian, coba kita mungkin bisa dilihat ya di Wikipedia. Yang paling pertama itu disebutnya kan di sana Muslim ya. Ini agak unik Bapak Ibu Saudara, makanya kenapa saya minta kita lihat ini supaya kita tahu. Di sana dikatakan di dalam Wikipedia ya, bukan saya yang katakan. Wikipedia ini bicara gini. Tingkatan di dalam keimanan Islam itu pertama itu Muslim. Nah, saya bacakan ya. Muslim orang yang mengaku Islam, kadar keimanannya termasuk yang terendah. Sebatas pengakuan Allah sebagai Tuhan yang Esa, belum ada bedanya dengan iblis yang juga meyakini bahwa Allah adalah Maha Esa. Jadi beda orang percaya dengan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau di sini tidak ada kajian di dalam kekristenan bahwa orang percaya sama dengan iblis, tidak ada. Orang percaya itu dia percaya bahwa darah Yesus HaMasyiah telah menebus. Amin. Amin. Jadi beda. Ada amin. Tidak bisa disamakan. Jadi ini dasar kita bahwa apa bedanya? Karena semua orang yang punya keyakinan pasti bilang bahwa dia orang yang beriman. Tentu saja kita harus tahu iman kita itu apa bedanya dengan iman orang lain. Ya, artinya iman yang punya keyakinan lain maksud saya. Nah, setelah kita tahu itu, kenapa penting sekali kita memiliki satu kajian tentang tingkatan iman? Karena iman itu tidak statis, Bapak Ibu Saudara. Iman itu tidak terusnya sama. Pada saat kita percaya bahwa kita terima keselamatan itu di dalam Yesus HaMasyiah, maka kita disebut pengikut Yesua. Amin. Kita disebut Nazarin. Orang yang mengikut Yesua orang Nazaret. Amin. Berbeda dengan orang lain. Jadi kalau orang lain yang tidak mengikut Yesua orang Nazaret, dia tidak memiliki iman yang sama dengan kita. Nah, di dalam tingkatan iman, ya kita cuma mengenal dua hal, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita cuma mengenal dua hal. Ada disebut yang lemah imannya di dalam kitab suci ya.
Nanti kita lihat dikatakan di sana yang lemah imannya. Ya, itu terdapat pada surat-surat Rasul Paulus pada saat ada yang hanya makan sayur mayur, dikatakan di sana itu yang lemah imannya. Ya, jadi yang kuat makan apa saja. Lantas dikatakan lagi ada iman yang anak-anak, ada iman yang dewasa. Nah, ada iman yang besar, ada iman yang kecil. Jadi dalam catatan firman Tuhan, itu hanya terbagi iman besar, iman kecil, iman anak-anak, iman dewasa, iman lemah, dan iman kuat. Sementara kita tahu bahwa setiap orang itu sebenarnya berjalan dengan berjalannya waktu, perjalanan perkemahan kita di dunia ini merupakan satu pergerakan kepada keimanan yang menuju kepada kesempurnaan. Amin. Amin. Artinya ada pertumbuhan di sana. Dan pertumbuhan itu kita tidak bisa pungkiri bahwa pertumbuhan iman itu akan selalu berkorelasi dengan masalah, kesulitan, pencobaan, dan pengujian. Kita tahu bahwa kalau bicara pertumbuhan iman, tidak ada orang bertumbuh dalam kondisi iman yang tidak pernah menghadapi sesuatu. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Makanya dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan tanpa iman itu sia-sia, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Stagnan, tidak bergerak. Percaya, cuman percaya saja. Percaya dari mulai lahir atau dari mulai percaya sampai kedatangan Yesus HaMasiah yang kedua kali. Tidak pernah melakukan apa-apa. Iman yang seperti ini dikatakan iman yang mati. Jadi iman itu dinamis. Jadi ada pertumbuhan, ada pergerakan. Dan semua pertumbuhan dan pergerakan itu akan terlihat dari apa yang kita hadapi. Ya, apa yang kita hadapi. Banyak orang bilang kalau bicara bahagia tinggal dinikmati saja, ya. Bahagia itu tinggal nikmati saja. Tapi yang namanya ujian, pencobaan, ya, masalah, pergumulan itu membutuhkan iman. Padahal kita tahu bahwa ujian yang terberat sebenarnya bukan ujian kesusahan, tapi ujian kelimpahan. Setuju ya? Kalau susah, memang hidup ini ya sudah susah. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, ada nggak di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah mengalami kesusahan? Ada? Coba angkat tangan. Siapa yang tidak pernah mengalami kesusahan? Tidak ada. Berarti Bapak Ibu Saudara sedang bertumbuh. Amin. Sedang bertumbuh. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak pernah menghadapi persoalan, tidak pernah menghadapi masalah dan pergumulan, itu artinya tidak akan pernah ada pertumbuhan. Tidak akan pernah terjadi pertumbuhan. Akhirnya kita bisa mendapatkan satu kesimpulan. Bahwa kalau kita mau bertumbuh, menuju kepada kesempurnaan itu, maka kita harus menghadapi yang namanya masalah, persoalan, dan pergumulan. Setuju ya? Sampai di sini semuanya setuju? Setuju ya? Yang di sini ada yang keberatan? Udah kayak lawyer ya. Ada yang keberatan gitu. Semua pasti setuju. Karena semua mengalami pertumbuhan iman. Ya. Semua kita mengalami pertumbuhan iman. Dan iman setiap orang itu punya pertumbuhan yang berbeda-beda. Jangan pernah Bapak Ibu Saudara mengharapkan pertumbuhan orang lain sama dengan pertumbuhan Bapak Ibu Saudara. Tidak akan pernah sama. Semua pertumbuhan iman itu berbeda. Berbeda dalam arti kata apa? Contoh misalnya, ada seseorang yang saat diminta anaknya untuk dibawa untuk menjadi persembahan, dia mampu melakukannya. Itulah sebabnya Bapak Abraham disebut Bapak orang percaya. Ya. Jadi
kita coba lihat lagi antara iman dengan percaya. Apa perbedaan iman dan percaya? Iman itu bicara tentang, kalau disebut dalam kata itu kata benda gitu ya. Kata benda, iman itu kata benda. Tapi percaya itu adalah kata kerja. Jadi sesuatu yang kita kerjakan untuk iman itu adalah percaya. Amin. Amin. Jadi tingkatan kita, contoh misalnya kita di kantor, kita jadi cleaning service. Pada saat kita bekerja dengan sungguh-sungguh, maka kita dipercayakan level yang selanjutnya misalnya. Oh, kita jadi office boy. Oh, sama aja ya. Cleaning service sama office boy bedanya apa ya? Sama aja ya. Jadi paling tidak jadi supervisornya cleaning service lah gitu ya. Jadi ada peningkatan. Itu supervisor namanya, itu kata benda gitu ya. Tapi untuk mencapai itu ada yang dilakukan. Itulah percaya. Jadi kalau kita bicara, oh saya percaya, tapi kita tidak melakukan apa-apa, berarti sama dengan itu bukan percaya. Karena percaya itu sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang dilakukan. Nah, semua persoalan, semua kondisi yang kita hadapi, itu pasti tidak menyenangkan. Setuju ya? Jadi kalau kita mau next level, kita mau naik tumbuh di dalam keimanan kita, berarti kita harus siap untuk keluar dari yang namanya zona nyaman kita. Ya. Karena pertumbuhan iman itu sama dengan masalah, pergumulan, pengujian, dan pencobaan. Sama. Jadi kenapa di dalam kitab suci dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan? Setiap orang percaya pada saat dia mengalami suatu pertumbuhan, pertumbuhan itu harus sesuai dengan firman. Amin. Amin. Jadi kalau pertumbuhan itu sesuai dengan firman, maka setiap orang percaya harus mengetahui kebenaran. Amin. Itulah sebabnya kenapa orang percaya itu berbeda, Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan buat kita semua, kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Tuhan memberikan kita keselamatan itu. Amin. Kita punya iman yang berbeda. Kitab kita mengajari kita, menuntun kita untuk kita melakukan bagian kita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Itulah yang membuktikan bahwa kita adalah orang beriman. Kita punya hati yang percaya. Saya coba buka dari itu ya, dari Great apa tadi ya? Saya lupa. Great Mind ya, Great Mind. Jadi Great Mind itu punya satu pemahaman yang baik buat kita ya. Saya akan coba sampaikan. Oke. Kita tadi sudah sepakat bahwa pertumbuhan iman itu akan terjadi dalam persoalan kita, dalam pergumulan kita, dalam apa yang kita hadapi, dan biasanya sesuatu pergumulan, persoalan, masalah itu tidak menyenangkan. Ya. Ada perasaan sakit di sana, ya. Ada rasa sakit. Suatu persoalan itu pasti akan disertai dengan rasa sakit. Bapak Ibu Saudara, kalau di sini dia katakan begini, ya. Rasa sakit adalah sesuatu yang tak dapat dihindari dalam hidup, karena hidup tak melulu tentang kebahagiaan. Kita pasti pernah merasakan sakit hati, kehilangan atau kekecewaan. Segala rasa yang seakan meruntuhkan hidup,
Namun jangan khawatir, setiap manusia memang harus merasakan penderitaan. Setidaknya sekali seumur hidupnya. Nah, ini satu referensi Bapak Ibu Saudara tentang rasa sakit. Ya. Bahwa setiap orang, kalau kita tadi katakan dalam firman Tuhan bahwa setiap orang dalam pertumbuhan imannya itu akan menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, persoalan. Semua itu akan disertai dengan rasa sakit. Ada sedih, ada kecewa, ada takut, ya, ada rasa ketidakpercayaan diri, banyak hal yang menyertai dalam kita menghadapi persoalan. Dan itulah buktinya bahwa kita sedang bertumbuh. Amin. Amin. Jadi bicara tentang rasa sakit itu adalah sesuatu yang selalu secara naluri manusia akan selalu menghindar, Bapak Ibu Saudara. Rasa sakit itu manusia akan selalu menghindar. Ya, itu naluri. Naluri setiap orang itu akan selalu menghindar dari rasa sakit. Yang harus diruntuhkan kalau kita mau ehad dengan Tuhan. Menuju kepada kesempurnaan adalah menuju kepada ehad dengan Tuhan. Bersatu dengan Tuhan. Itu artinya setiap orang harus tahu bagaimana caranya menghadapi persoalan. Bagaimana cara menghadapi sebuah persoalan. Sebuah masalah. Sebuah pergumulan, sebuah ujian. Kita harus belajar di sana. Amin? Amin. Mau belajar? Haleluya. Karena pelajaran hidup adalah pelajaran tentang semua ini. Ya. Tentang menghadapi kondisi, menghadapi masalah, pergumulan. Ya. Semuanya. Tidak ada, kita tidak bisa. Kalau kita bilang gini, Tuhan, biarlah Tuhan tidak pernah memberikan saya persoalan. Ini doa yang salah, Bapak Ibu Saudara. Tapi salah juga kalau engkau meminta persoalan. Tuhan, berikanlah aku persoalan yang banyak. Itu salah juga, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Persoalan itu sudah tersedia buat setiap orang. Amin. Jangan pernah berdoa, Tuhan, berikan aku pencobaan sehingga aku menjadi kuat. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Karena kita diajarkan di dalam doa Bapa kami apa? Jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Jadi kita berdoa untuk Tuhan jauhkan kita dari segala pencobaan. Pertanyaannya, apakah pencobaan tidak terjadi? Dia terjadi. Apakah persoalan tidak terjadi pada saat kita berdoa, jauhkanlah kami dari segala persoalan? Dia terjadi. Itu artinya Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin. Tuhan tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Tuhan tahu kalau kita tidak pernah menghadapi masalah, kita tidak akan pernah bertumbuh. Kita tidak akan pernah menjadi dewasa. Dan Tuhan tidak mau seseorang itu tetap menjadi anak-anak. Dia harus mengalami satu pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara, anak saya David bukan sebentar lagi sudah selesai ya, dia di SMA, dia akan masuk perguruan tinggi. Dia sudah ikuti untuk ujian masuk perguruan tinggi negeri dengan dengan bahasa yang agak pesimis. Tapi saya punya keyakinan bahwa Tuhan akan beri yang terbaik. Saya selalu katakan itu, Tuhan akan beri yang terbaik. Amin. Saya belajar di dalam kehidupan bahwa saat kita melewati lembah kekelaman,
kita harus merubah sudut pandang kita, Bapak Ibu Saudara. Bahwa lembah kekelaman itu, pada saat Tuhan bawa kita ke sana, bukan berarti itu tidak baik. Karena lembah kekelaman itu memang harus kita lalui. Supaya kita menjadi kuat. Iman kita menjadi dewasa. Amin. Tapi sekali lagi saya katakan, jangan berdoa engkau untuk dibawa Tuhan ke dalam lembah kekelaman. Karena itu beda-beda. Ada orang yang mampu menghadapi sesuatu. Tapi ada orang lain juga yang tidak mampu menghadapinya. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan mengizinkan sesuatu terjadi yang mampu kita lewati. Amin. Tuhan tidak mengizinkan sesuatu terjadi yang kita tidak mampu. Itu firman Tuhan katakan. Oleh karenanya kita terus pegang firman Tuhan. Itulah kenapa dikatakan bahwa kita bertumbuh di dalam pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita tahu Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Itu artinya kalau kita mau bolak-balik di sana, berarti kalau terjadi sesuatu dalam hidup kita, berarti Tuhan tahu bahwa kita mampu. Katakan amin. Katakan amin. Kelihatannya nggak semangat ini ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah samakan persoalan kita dengan persoalan orang lain. Ya. Karena Tuhan memberikan kepada yang mampu. Kita juga nggak boleh bilang, wah masalahku lebih besar dari masalah orang lain. Karena Tuhan tidak memberikan masalah yang sama, Bapak Ibu Saudara. Tuhan lihat, oh anakku ini mau dibentuk menjadi orang yang memiliki percaya, yang teguh. Oh anakku yang ini mau diberikan pelayanan untuk bernubuat. Oh anakku yang ini mau diberikan penata layanan untuk menata ibadah. Pasti persoalannya berbeda-beda Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena Tuhan punya tujuan juga berbeda-beda. Itulah karenanya kenapa kita tidak boleh membandingkan persoalan kita dengan persoalan orang lain. Makanya saya suka tegur istri saya kalau dia sedang banding-bandingkan saya dengan orang lain. Saya bilang jangan bandingkan saya dengan siapapun. Karena saya unik di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita ini punya keunikan masing-masing ya. Dan Tuhan sedang membentuk kita. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi rasa sakit ya? Rasa sakit itu yang kita kenalkan selalu post traumatic stress gitu ya. Jadi sesuatu yang mendatangkan trauma pasca terjadi sesuatu gitu. Jadi sesuatu terjadi, orang trauma. Nah, anak-anak Tuhan, pada saat mengalami segala sesuatu itu, dia tidak boleh trauma, amin. Justru anak-anak Tuhan itu harus mengalami yang namanya post-traumatic growth. Amin. Dia pada saat mengalami sesuatu, pasca dia mengalami itu, maka dia mengalami pertumbuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi ada pertumbuhan. Pada saat Bapak Ibu Saudara menghadapi sesuatu, masalah, persoalan, pergumulan, ujian, tuh yang Tuhan mau, way out-nya itu adalah pertumbuhan. Amin. Amin. Jadi saya akan minta nanti istri saya untuk belajar naik sepeda motor Bapak Ibu Saudara. Karena dia trauma, jatuh, lantas dia nggak berani lagi naik sepeda motor. Saya bingung. Saya bilang, Mah, biasanya orang kalau udah bisa naik sepeda, itu biasanya pasti bisa naik sepeda motor. Tapi kenyataannya banyak orang tidak mampu untuk melakukan itu. Karena mungkin kalau naik sepeda kan jatuhnya biasa gitu ya. Jatuh gitu kan. Tapi kalau naik motor kan, dikira mau nginjak rem misalnya kan. Yang ini gas. Jadi terjadi benturan yang hebat sehingga menimbulkan yang namanya trauma.
Trauma pasca terjadi sesuatu. Nah, Tuhan mau setiap kita itu tidak masuk ke dalam kondisi itu. Amin. Kita tidak boleh trauma terhadap sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ada amin. Kalau kita trauma berarti di dalam pembelajaran itu berarti kita udah stuck. Udah nggak bisa lagi bergerak. Contoh yang tadi saya katakan, istri saya sampai hari ini, ya, dia tidak bisa bawa sepeda motor. Karena apa? Karena dia trauma. Dan saya tahu banyak juga yang lain ya, sama seperti istri saya. Mudah-mudahan setelah khotbah ini semuanya jadi bisa naik sepeda motor. Tidak ya. Tujuan khotbah ini tidak membuat Bapak Ibu Saudara bisa naik sepeda motor, tidak. Tapi membuat kita semua bertumbuh. Iman kita bertumbuh seturut dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Seturut dengan apa yang Tuhan mau. Istri saya suka tegur saya karena saya seringkali bahkan kalau adik saya Ivo bilang, Bang Dodo ini risk taker. Orang yang berani mengambil risiko. Saya bilang, saya orang yang tidak seperti itu juga. Tapi saya nggak mau yang namanya trauma itu, trauma yang sifatnya itu stres. Ya. Artinya trauma yang tidak mendatangkan pertumbuhan gitu. Saya lebih senang belajar itu kalau misalnya terbentur, oh saya harus bertumbuh dari benturan itu. Amin. Contoh gini, saya waktu itu salah satu misalnya saya sedang mau bikin pakan ternak. Saya buru-buru percaya sama orang yang ngomongnya luar biasa di depan gitu. Nah, begitu praktek di lapangan ternyata saya baru mendapati yang kedua ada yang namanya penyakit itu apa ya? Disebutnya itu jadi ada penyakit itu begini. Dia siapapun itu ya. Saya berharap tidak ada di tengah-tengah jemaat GBRI Haleluya ya. Karena ini penyakit. Pada saat dia mempelajari sesuatu, dia merasa bahwa dia sudah ada di situ. Dia merasa bahwa dia sudah expert di situ. Dan dia sangat meyakinkan orang lain bahwa dia menguasai itu. Padahal ternyata dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya membaca buku. Jadi dia menginspirasi dirinya bahwa dialah pemeran dalam buku itu. Nah, saya sudah 2 kali ketemu orang seperti ini. Dan sangat sulit untuk mendeteksi itu. Karena penampilannya sangat meyakinkan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau bicara tentang misalnya tentang pakan, wah dia cerita sesuatu yang memang kita nggak tahu. Dia cerita mengenai unsur-unsur kimia. Boro-boro saya aja kimia waktu di SMA doang belajarnya. Ya kan? Belajar di SMA juga saya, wah lagi seru-serunya, wah ini rumus kimia, wah H2O, oh H-nya 2, O-nya 1. Terus nggak masuk gitu kan. Jadi nggak selesai urusan saya di kimia itu Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ketemu orang yang bicaranya tentang unsur kimia. Mungkin dia tahu juga kalau saya nggak tahu. Jadi dia pede banget gitu bicara sama saya. Nah, tiba waktunya saya mengalami kerugian. Pertanyaannya adalah, lantas apa yang saya ambil dalam kondisi itu? Oh, ini dia Bapak Ibu Saudara. Ada hal-hal yang harus kita lakukan pada saat kita menghadapi yang namanya rasa sakit itu Bapak Ibu Saudara. Pertama yang kita harus lakukan ya, untuk kita bisa melihat sesuatu yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita harus pertama sekali mengenali yang namanya perasaan sakit itu. Kita harus kenali dia. Ya. Banyak orang belum apa-apa udah nggak mau tahu. Pokoknya kalau yang namanya masalah nggak mau dekat aja gitu. Dan selalu orang seperti itu akan selalu menghindar Bapak Ibu Saudara. Dia akan selalu menghindar dan dia hidup itu adalah kebiasaan. Pada saat orang selalu menghindar dengan masalah, maka dia tidak akan pernah menghadapi masalah dan dia tidak akan pernah menjadi orang yang seturut apa yang Tuhan mau.
Karena sebenarnya masalah itu Tuhan yang izinkan terjadi. Amin. Amin. Berarti kita pada saat kita menghadapi satu rasa sakit itu, satu masalah yang mendatangkan rasa sakit itu, maka kita harus kenali dia. Kita harus tahu rasanya. Rasanya kehilangan uang itu seperti ini. Bapak Ibu Saudara nggak usah cerita sama saya tahu rasanya. Karena apa? Karena saya sudah beberapa kali mengalaminya. Amin. Tapi ini bukan berarti saya bilang sama Tuhan, Tuhan, berikanlah aku rasa sakit yang sama. Ya kan? Jangan minta Tuhan, biarlah kau kirimkan besok orang yang mau nipu dayaku. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kita harus kenali, oh iya, nyari uang itu susah. Tapi keluarnya begitu mudahnya. Tanpa hasil apa-apa. Kenali dia. Pada saat kita mengenali rasa itu, maka kita sudah mulai ambil pelajaran dari sana. Amin. Kita ambil pelajaran itu. Apa yang menjadi manfaat pada saat kita menghadapi kondisi itu. Bapak Ibu Saudara, tadi kita sepakat bahwa tidak ada satupun diizinkan Tuhan terjadi bagi kita kalau melebihi kekuatan kita. Amin. Amin. Artinya kalau itu terjadi berarti Tuhan tahu kita mampu untuk menghadapinya. Lantas kita belajar di sana. Oh iya, aku salahnya di sini. Ambil hikmah dari sesuatu yang menyakitkan itu. Membuat kita lebih lagi disempurnakan di dalam Tuhan. Amin. Saya tidak tahu masalah dan pergumulan Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan. Pada saat apapun yang terjadi itu, ambil pelajaran buat hidup kita. Untuk kita menuju kepada langkah lebih baik. Amin. Ambil pelajaran itu untuk mengisi hidup kita, untuk kita melangkah kembali menuju kepada rancangan Tuhan. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, pada saat kita sudah ada dalam posisi itu, kita sudah mulai, oh iya Tuhan. Artinya, pada saat kita sudah bisa menerima kondisi itu, maka terjadi perubahan dalam hidup kita. Maka kita sudah semakin baik lagi. Amin. Ada pertumbuhan. Kita sudah semakin tahu dalam hidup. Dulu Bapak Ibu Saudara, kalau saya ini dalam keluarga ya, dalam rumah tangga. Saya kalau misalnya contoh ya, istri saya misalkan marah sama saya juga ikut marah sama dia. Sama-sama marah Bapak Ibu Saudara. Akhirnya terjadilah ledakan. Akhirnya saya tahu dari ledakan itu saya belajar. Oh kalau marah itu nggak boleh sama-sama marah. Kalau dia duluan marah kita ngalah dulu. Nanti waktu dia udah adem baru kita keluarin marahnya. Misalnya seperti itu. Saya nggak nganjurin Bapak Ibu seperti itu ya. Tapi paling tidak karena terjadi gesekan itu maka saya mengambil hikmah dari sana. Saya belajar, oh iya nggak boleh gitu. Akhirnya karena saya mau belajar seperti itu, istri saya pun mau belajar. Oh iya, nggak boleh bareng-bareng marahnya. Jadi nggak terjadi ledakan Bapak Ibu Saudara. Karena hidup ini apa ya? Kalau dibilang gini, oh saya lebih sabar dibanding dia misalnya. Oh dalam kondisi apa gitu kan? Kondisi misalnya oh tidak ada masalah terjadi sesuatu oh sabar. Tapi pada saat misalnya ada seseorang itu menghadapi sesuatu yang berat, terus ada ini lagi, sabarnya mungkin akan berbeda gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu hari-hari ini kita harus menganggap itu sebuah apa ya? Disebutnya itu warna ya, warna sari lah gitu ya. Warna sari, warna yang membuat kita menjadi indah. Saya nggak bisa paksakan istri saya untuk misalnya, Mama jangan marah lagi dong. Kan papa ini imam, masa dimarah-marahin? Nanti ada waktunya itu. Sekarang terima aja dulu, ya terima nasib lagi. Ya,
Jadi artinya, tapi kita tahu, oh bagaimana caranya? Oh menghadapinya seperti ini. Oh caranya. Karena apa? Kita ambil itu menjadi sebuah pelajaran. Amin. Sehingga next, pada saat kita menghadapi kondisi yang sama, kita udah tahu, oh iya, ini menghadapinya caranya begini. Amin. Amin. Itu yang Tuhan mau dari setiap kita. Pada saat kita sampai dalam posisi bahwa kita sudah bisa menyelesaikan satu masalah dan pergumulan, maka terjadi yang namanya perubahan. Kita masuk ke level yang selanjutnya. Amin. Ini yang Tuhan rindukan dalam hidup setiap kita orang percaya. Kita harus terus. Hari ini, pada saat kita tidur, kita bangun, puji Tuhan, udah next level. Atau mau tidur, kita doa, Tuhan terima kasih, Engkau sudah membuat aku lebih lagi hari ini. Amin. Kita terus bertumbuh. Kita terus semakin hari semakin mengenal lebih lagi. Karena saya selalu bilang, saya setuju waktu saya dengar Ibu Nixon bilang begini. Ibu Gembala Nixon, ya, Gembala Penuai, Gembala Sidang Penuai bilang, kalaulah kita merasa bahwa kita mengenal Tuhan, maka sesungguhnya itu bukan Tuhan. Saya sempat kaget waktu dengar itu. Saya bilang, maksudnya apa ya? Kalau kita merasa bahwa kita mengenal Tuhan, maka Dia bukan Tuhan. Saya bilang ini sesuatu perkataan yang mengagetkan saya. Tapi akhirnya saya tahu, oh iya Tuhan, Roh Kudus bicara sama saya. Kalaulah kita bisa kenal sama Tuhan, kita yang terbatas ini, bagaimana mengenal Dia yang begitu tidak terbatas? Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak. Jadi kita ini saat ini apa? Kita saat ini sedang berjalan untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Amin. Lebih lagi mengenal Dia. Lebih lagi mengenal Dia. Jangan pernah kita merasa bahwa oh kita udah kenal Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, saya sepakat dengan Ibu Nixon. Saya bilang itu bukan Tuhan yang kau kenal. Mungkin itu ego atau apa namanya. Tapi saat kita punya hati, rindu untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan begitu tidak terbatas. Dan kita begitu terbatas. Amin. Itulah sebabnya setiap orang percaya itu harus bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Karena tidak ada kita ini yang sudah sampai kepada kesempurnaan. Bahkan ibu saya di Facebooknya dia buat, ya dia suka tulis di Facebook. Dia bilang sesungguhnya manusia itu begitu begitu rendah mungkin katanya di situ. Karena apa? Karena kemana-mana bawa kotoran. Saya bilang, loh kemana-mana bawa kotoran? Iya, buktinya apa? Buktinya kita ke mall pengen masuk toilet ya kan, buang kotoran gitu kan. Artinya sebenarnya kita ini kemana-mana bawa kotoran. Itu hanya satu bahasa kiasan bahwa kita ini begitu jauh dari kesempurnaan Tuhan. Ya. Kita begitu jauh dari kesempurnaan Tuhan. Itulah sebabnya setiap hari kita mau merendahkan diri. Setiap hari kita mau punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan sesama kita. Kita ini bukan apa-apa. Ya. Tuhan sedang bentuk kita, yes. Tuhan sedang bentuk kita. Tapi kita jauh dari kita mengenal betapa sempurnanya Tuhan. Betapa Dia itu agung dan mulia. Betapa Dia itu tidak terbatas. Jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita. Dengan pemahaman kita. Karena Tuhan tidak terbatas. Itulah sebabnya kita harus bertumbuh setiap hari. Kita harus bertumbuh setiap detik. Amin. Untuk menuju kepada kesempurnaan itu. Biarpun pada akhirnya kesimpulannya kita tidak akan pernah sempurna. Mungkin ini saja firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Biarlah iman kita ada di posisi yang benar, di posisi yang tepat, seturut akan apa yang Tuhan mau. Tuhan tidak inginkan kita menjadi orang yang sombong. Tuhan tidak inginkan kita menjadi orang yang takabur. Tuhan tidak inginkan kita menjadi orang yang rendah diri.
Yang Tuhan inginkan adalah bagaimana setiap kita tahu akan kehendaknya dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita naikkan pujian untuk menutup penyampaian firman Tuhan ini. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu.